Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Saputra dari Perbankan Syariah ingin menjelaskan tentang makalah saya zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Pertama, zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Dua, zakat itu pemberian sebagai harta kepada fakir miskin, orang-orang yang berhak menerimanya, dan hukum wajib. Ketiga, zakat adalah salah satu kewajiban Islam. Ia adalah salah satu rukun-rukun dan termasuk rukun yang terpenting setelah syahadat dan salat. Dalam bahasa Arab, kata zakah secara harfiah berarti berkembang atau tumbuh. Kadang diartikan bersih atau suci. Adapun dalam pembahasan fikih diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pengertian yang lain, zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk akar kata zakah mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh, dan berkah dalam terminologi hukum syariah. Zakat diartikan pemberian tertentu dan harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan. Yang kedua, B. Macam-macam zakat. 1. Zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah ialah sifat asal, bakat, perasaan, keagamaan, dan perangal. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrah dengan menyucikan jiwa mereka kotoran dosa-dosa disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebab. Adapun dalam lain zakat fitrah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagai bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Hukum zakat fitrah wajib bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka mereka maupun hamba. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok yang mengenyangkan menurut setiap tempat negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara teman saya tadi. Zakat mal atau harta. Pengertian harta. Pengertian zakat mal. Dalam bahasa Arab, mal berarti harta. Jadi zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali, yang sudah memenuhi nisab, mencukupkan hasil perniagaan, pertanian, dan pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungan sendiri. B. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka, yaitu bukan budak. Yang ketiga, hak milik yang sempurna. Yang keempat, telah mencapai nisab. Yang kelima, masa miliki sudah sampai 1 tahun atau haul selain tanaman dan tumbuhan. 6. Lebih dari kebutuhan pokok. Orang yang berzakat hendaklah orang yang kebutuhan minimal pokok untuk hidupnya telah terpenuhi terlebih dahulu. 7. Bebas dari hutang. C. Harta yang wajib dizakati dan nisabnya. 1. Emas dan perak. Islam telah mensyariatkan bahwa wajibnya zakat pada emas dan perak dan suatu yang mengandit keduanya, yakni uang. Menurut Abu Zahra harus dizakati dan dinilai dengan uang. Harta yang dalam zakat keadaan yang digadaikan zakatnya dipungut atas
pemilik harta karena barang-barang yang digadaikan tetap menjadi milik. Yang mengandaikan zakat dan perak yaitu jika waktunya telah cukup setahun dan setelah sampai ukuran emas yang dimiliki sebanyak 20 miskal, yakni 20 dinar, setara dengan 85 atau 96 gram, sedangkan perak adalah 200 dirham atau 672 gram. Keadaan masing-masing zakatnya. Yang kedua, harta perniagaan atau perdagangan. Yang dimaksud harta perdagangan adalah harta yang dijual untuk dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda diperdagangkan. Para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat pada harta perdagangan ini, yang menjadi dasar hukum zat bagi barang dagang adalah sebagai yang disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dan memincingkan harta terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Yang ketiga, hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur, buah, tanaman hias, rumput berdaunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasok atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila dialiri dengan air hujan atau sungai mata air sebesar 10%. Apabila dialiri dengan cara disiram, irigasi, ada biaya tambahan, maka zakatnya 5% dari ketentuan. Ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakat 5%, artinya 5% yang ditribusikan untuk biaya pengairan. 4. Binatang ternak. Binatang ternak yang diwajibkan dizakatkan adalah unta, sapi, dan kerbau, kambing, dan biri-biri dengan syarat sampai nisab telah mencapai haul, digembalkan, dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya, maka hewan itu harus sehat dalam artian tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya. Yang kedua, betina cukup umur berdasarkan ketentuan nasah. Untuk nisabnya itu ada di makalah, nanti dilihat saja di makalah. Untuk nisab unta, nisab kambing, nisab sapi bisa dilihat di makalah. Yang kelima, rikas, harta terpendam. Secara etimologi, rikas adalah suatu yang ditetapkan. Rikas adalah emas dan perak yang ditanam dalam tanah. Menurut sebagian ulama, rikas yaitu harta karun yang ditemukan setelah terpendam di masa lampau. Yang keenam, hasil tambang. Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang diwajibkan zakat adalah segala hasil bumi yang berharga seperti emas, perak, permata, besi, tembaga, timah, intan, berlian, batu bara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun hisab barang tambang ini bias diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya. Menurut Abu Hanif, zakat barang tambang yaitu wajib dizakatkan. Yang ketujuh, zakat profesi, yakni zakat yang dilakukan dari penghasilan profesi, hasil profesi bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, angkutan, artis, dan wirawisata. Jika penghasilnya selama setahun lebih dari
senilai 8, gram emas dan zakat dikeluarkan setelah itu sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. C. Orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha dapat menghasilkan lebih dari 50%. Yang ketiga, amil, yaitu panitia zakat yang dapat dipercayai untuk mengumpulkan dan membaginya kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, hamba sahaya, yaitu mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya. Yang keenam, garimin, yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. Yang ke-8, ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang kekurangan perbekalan atau perjalanan jauh. Adapun yang tidak berhak menerima zakat sebagai berikut. 1. Orang kaya. Yang kedua, keturunan Rasulullah. Yang ketiga, orang-orang yang bertanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri. Yang keempat, orang kafir. D. Hikmah zakat. Adapun hikmah zakat dari segi agama, segi akhlak sebagai perorangan maupun masyarakat. Yang pertama dari segi agama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.